Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus pertama yang kami angkat, saya Reski Nurmalasari akan berperan sebagai coaching, sebagai Dan coach. saya Sri Ratna Dewi akan berperan sebagai Koci. Ya, Assalamualaikum Ibu Reski. Waalaikumsalam Ibu Sri. Wah, lama ya Ibu Reski baru kita ketemu lagi. Iya Bu, sepertinya sudah lumayan lama kita baru berjumpa lagi. Iya Bu, ternyata sudah sekitar 2 minggu ya kita tidak ketemu Bu ya. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu Reski bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ngomong-ngomong Ibu Reski duduk di kafe ini lagi ada kegiatan atau apa Bu? Oh tidak Bu, sedang tidak ada kegiatan, lagi nyantai-nyantai saja. Oh, kalau begitu apa boleh saya sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol sama Ibu Reski? Oh boleh Bu, tentu saja boleh. Ini juga Ah, cuma santai-santai, tidak ada kegiatan. iya Bu, Alhamdulillah. Ada topik apa nih Bu yang akan kita bahas hari ini? Iya ini Bu Reski. Tadi ini habis pulang dari sekolah. Tadi itu sekolah lagi rapat persiapan ujian semester Bu. Nah, di sini saya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya Bu. Yang mana tadi kepala sekolah sampaikan bahwa syarat untuk mengikuti ujian semester kehadiran murid itu di atas 80% Bu. Oh begitu ya Bu. Berarti tadi Ibu ada pertemuan dengan kepala sekolah, kemudian membahas mengenai syarat persiapan ujian semester dan ini menyangkut dengan kehadiran murid ya Bu. Iya Bu, Nah, seperti itu. dari pembicaraan tadi dengan kepala sekolah, hal apa yang mengganggu pikiran Ibu? Ini Bu, kebetulan saya kan wali kelas kelas 9 Bu. Nah, ini ada siswa saya yang kehadirannya di bawah 80% Bu. Jadinya saya kepikiran gimana ya siswa saya itu bisa mengikuti ujian. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti ada anak walinya Ibu, siswanya Ibu yang kehadirannya ini di bawah 80%. Ya, Um, dari permasalahan Ibu ini, apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu tersebut? saya berharap Bu, siswa saya ini mendapatkan kebijakan dari kepala sekolah dan tetap masuk bisa ikut ujian semester Bu. Ini sudah kelas 9 Bu. Saya berharap siswa saya ini bisa lulus di sekolah kami Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti saat ini kasus yang Ibu alami, anak walinya Ibu ini sudah beberapa kali tidak hadir, sehingga tingkat kehadirannya di bawah 80%. Sedangkan Iya ujian Bu. sudah di depan mata. Seperti itu ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan mengenai ketidakhadiran murid Ibu tersebut? Hmm, mungkin saya bisa bertanya sama teman-teman siswa saya tersebut, Bu. Saya akan mencoba mencari informasi kenapa anak wali saya tersebut tidak hadir ke sekolah, Bu. Seperti itu berarti ya Bu ya, berarti Ibu merencanakan ingin bertanya, ingin mendapatkan jawaban dari
teman-temannya dari murid tersebut. Jadi Ibu ingin mencari informasi terlebih dahulu atas ketidakhadirannya, Bu ya. Ya. Selain mencari informasi dari teman-temannya, kira-kira hal apa lagi yang dapat Ibu lakukan mengenai ketidakhadiran murid Ibu tersebut? Oh, mungkin saya bisa mengunjungi orang tua murid tersebut, Bu, supaya saya bisa lebih tahu lebih pasti alasan kenapa murid tersebut tidak pernah hadir ke sekolah, Bu. Jadi saya akan berkunjung ke murid tersebut, Bu, ke rumah orang tuanya. Berarti alternatif yang pertama yang Ibu ingin lakukan, Ibu ingin mencari informasi ya terlebih dahulu melalui teman-temannya. Apakah kemana anak tersebut? Selanjutnya Ibu berencana ya Bu ya, berencana untuk mengunjungi rumah anak tersebut agar bisa bertemu dengan orang tua tersebut. Seperti itu Bu ya? Iya, iya Bu. Nah, untuk berkunjung ke rumah orang tua siswa tersebut, Ibu rencananya pergi sendiri atau bersama dengan siapa, Bu? Kayaknya saya harus ditemani dengan rekan sejawat, Bu. Soalnya kan saya masih pendatang di sini, Bu, masih kurang paham, Bu, masih kurang tahu di mana rumah orang tua murid. Jadi saya akan mengajak rekan sejawat saya, Bu. Seperti itu, Bu ya. Berarti Ibu berencana mengunjungi rumah siswa tersebut supaya bisa ketemu dengan orang tuanya. Rencananya ditemani dengan orang yang tahu daerah tersebut, rekan sejawat yang tahu daerah tersebut. Berarti wilayah tempat Ibu sekarang masih agak asing, Ibu ya? Iya, Bu. Kebetulan saya pendatang di sini, nggak kurang tahu di mana-mana saja rumah murid-murid saya, Bu. Terutama anak wali saya yang ini, Bu, yang jarang hadir ke sekolah. Ya, berarti Ibu rencana mengunjungi rumah siswa tersebut, ketemu orang tuanya, rencananya akan ditemani oleh teman Ibu, karena Ibu masih baru di lingkungan itu, Bu ya. Iya, iya. Kira-kira kapan Ibu rencana untuk melakukan kunjungan? Hmm, Sebaiknya 1-2 hari ini, Bu. Soalnya minggu depan anak-anak sudah ujian semester. Jadi saya berusaha untuk datang ke rumahnya 1-2 hari ini, Bu, supaya murid saya itu bisa tetap ikut ujian semester, Bu. Ya, berarti dalam waktu 1-2 hari ini Ibu berencana ingin mengunjungi rumah anak tersebut supaya bisa ketemu dengan orang tuanya, mengingat tidak lama lagi ujian sekolah, ujian semester Bu ya, mengingat ujian semester sudah dekat, jadi Ibu agak khawatir kalau anak ini karena kehadirannya yang kurang. Agar rencana Ibu tersebut dapat berjalan dengan baik, kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa saja? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan sejawat, Bu. Berharap setelah bertemu langsung dengan orang tua murid, saya bisa menghadap ke kepala sekolah untuk meminta kebijakan agar anak wali saya ini masih bisa ikut ujian semester. Begitu juga dengan rekan sejawat saya. Jadi saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk menemani saya ke rumah wali murid siswa saya tersebut, Bu. Berarti rencana Ibu tadi dari awal Ibu merencanakan akan
mencari informasi terlebih dahulu melalui temannya. Kemudian ibu berencana melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut untuk berjumpa dengan orang tuanya atau walinya untuk mencari informasi ditemani oleh rekan sejawat, Bu ya. Iya, iya. Nah, berarti ibu sangat membutuhkan tadi ibu sebut sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, Bu ya. Iya. Menurut ibu dukungan kepala sekolah ini dukungan seperti apa yang ibu harapkan kepala sekolah berikan kepada ibu? Pertama, saya ingin minta izin kepada kepala sekolah 1-2 hari ke saya akan berkunjung ke rumah murid saya yang kehadirannya kurang dari 80%, Bu. Setelah saya mengetahui apa alasan murid saya tersebut tidak hadir ke sekolah, kalau memungkinkan saya akan meminta kebijakan kepala sekolah supaya murid saya tersebut masih tetap bisa mengikuti ujian semester, Bu. Berarti sangat butuh dukungan dari kepala sekolah, Bu ya. Karena mengingat Iya. ketidakhadirannya menjadi syarat untuk mengikuti ujian. Dari pembicaraan kita ini, menurut Ibu apa yang dapat Ibu simpulkan dari cerita-cerita kita hari ini? Iya, Ibu Reski, dari pembicaraan kita ini jadinya saya terbuka pemikirannya yang tadinya saya bingung ini gimana ini murid saya ini yang tidak ada kehadirannya dari di bawah 80%, Bu. Nah, dari pembicaraan ini saya bisa menyimpulkan bahwa dari awalnya saya memiliki anak wali murid yang kehadirannya di bawah dari 80%, maka saya akan mencarikan solusi dengan yang pertama saya akan menanyakan kepada teman-temannya mengenai informasi kenapa murid tersebut jarang hadir ke sekolah. Sebagai tindak lanjutnya lagi, saya akan berkunjung langsung ke rumah orang tua murid tersebut dan menanyakan langsung penyebab murid tersebut tidak hadir ke sekolah, Bu. Dan selanjutnya setelah saya mendengarkan penjelasan dari orang tua murid tersebut, informasi dari teman-teman murid tersebut, dan saya akan meminta kebijakan kepala sekolah agar murid saya tersebut tetap bisa mengikuti ujian semester, Bu. Terima kasih ya Ibu Reski atas pemberitaan ini. Jadi saya lebih terbuka lagi, Bu, untuk menemukan solusi dari masalah murid saya tersebut. Terima kasih ya Ibu Sama-sama. Reski. Sama-sama Ibu Sri, senang bisa berbagi cerita dengan Ibu Sri. Terima kasih juga untuk Ibu Sri sudah mau berbagi cerita dengan saya hari ini. Oh, ternyata ini sudah jam 2, hampir jam setengah 3, Bu. Terima kasih ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu Sri. Iya, Ibu Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kasus kedua, saya Sri Ratna Dewi akan menjadi coach dan Saya Rizky Nurmalasari akan menjadi coachee. Ya, Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Reski. Wah, lama Bagaimana? ya Ibu Reski, kita baru ketemu. Iya Ibu Sri, sudah lumayan lama kita baru ketemu lagi. Ibu Sri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Dengan Ibu Reski gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Sri sedang apa?
Ini eh, tadi lagi periksa jawaban siswa, Bu, tapi ini sudah kelar juga, Bu. Ini tinggal duduk-duduk saja. Saya boleh minta waktunya tidak, Ibu Sri? Tidak lama kok, Bu. Paling 15 menit atau 20 menit. Ya, dengan senang hati. Ada yang ingin saya bahas, Bu, dengan Ibu? Oh iya, dengan senang hati, Bu Reski. Apa yang ingin diperbincangkan hari ini, Bu? Sebenarnya hari ini saya agak banyak pikiran, Bu. Memangnya apa yang sedang dipikirkan Ibu Reski yang membebani pikiran Ibu Reski? Tadi di sekolah saat pertemuan bersama dengan rekan guru, ternyata banyak guru mata pelajaran memberikan laporan kepada saya. Ternyata ada anak wali saya, satu orang, itu sangat jarang mengumpulkan tugas. Sehingga guru mata pelajaran itu semuanya melapor kepada saya karena tugas anak ini tidak ada. Oh, jadi Ibu Reski ini punya murid yang habis kecelakaan, Bu ya? Baru Iya, Bu. tugasnya tidak ada yang masuk, Bu ya. Dia ketinggalan pelajaran, Bu ya. Iya, Bu. Jadi anak saya ini belum lama ini mengalami kecelakaan sehingga jarang masuk ke sekolah dan tugas-tugasnya jadinya tidak dikumpulkan, Bu. Iya, kasihan ya, Bu ya, siswanya Ibu Reski ini habis kecelakaan. Semoga lekas sembuh ya, Bu ya. Iya, Bu. Eh, Kasihan juga ya, Bu ya, kalau tugas-tugasnya tertinggal dan dia juga tertinggal dalam pembelajaran, Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu Reski, solusi apa yang terbersih dalam pikiran Ibu Reski supaya Bu tetap. Iya, saya sendiri sebenarnya masih bingung, Bu, solusi apa yang bisa saya berikan. Cuman saya kepikiran, Bu, kepikiran saya mungkin bisa kali, Bu ya, saya minta tolong dengan temannya yang dekat rumah dengan dia. Jadi sepertinya ada di kelas itu yang bertetangga dengan anak ini. Mungkin saya mau minta tolong supaya tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran itu dapat disampaikan kepada temannya yang tidak hadir ini, karena mengingat anak ini masih dalam masa pemulihan sehingga tidak bisa untuk datang ke sekolah. Itu ya, Bu ya, kejadiannya, Bu ya. Selain itu, apa ada solusi lain yang bisa Ibu lakukan? Saya selain untuk meminta temannya berkunjung membantu, saya rencana ingin meminta izin ke kepala perpustakaan, Bu. Kan dengan meminta izin dari kepala perpustakaan, saya ingin meminjam beberapa buku untuk dibawa ke rumah anak tersebut. Oh, jadi Ibu Reski akan meminta izin ke kepala perpustakaan untuk meminjamkan buku ya, Ibu Reski. Iya, Bu. Kira-kira selain itu apa masih ada solusi yang lain, Bu? Nah, atau mungkin bisa juga, Bu ya, dari meminjam buku ini, saya rencana mau membawa langsung buku ini ke rumahnya supaya bisa memberitahukan ke orang tuanya. Jadi meminta kerjasama, meminta
kerjasama bersama dengan orang tuanya supaya bisa memberikan bimbingan kepada anak ini. Karena agak sulit kami untuk terus ke sana, jadi kan bisa orang tuanya yang melakukan bimbingan agar tugas-tugasnya dari guru mata pelajaran ini bisa diselesaikan. Oh, jadi Ibu juga akan meminta orang tuanya ya untuk mendampingi siswa tersebut supaya masih bisa belajar di rumah ya Bu ya. Iya Bu, mengingat kalau dia terlalu lama menumpuk tugas kan kasihan juga Bu. Tugas kan juga penting. Dan kalau apalagi dia masih masa pemulihan kan agak sulit untuk belajar. Jadi saya berencana untuk meminta kerjasama dari orang tua siswa dan juga orang tua dari siswa yang bertetangga dengan dia supaya anak ini bisa belajar sama-sama, bisa ada temannya yang memberikan bantuan gitu. Karena kan biasa Bu ya anak-anak itu kalau sesama temannya yang bimbing biasanya lebih cepat mengerti Bu dibandingkan kalau kita yang menjelaskan. Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu belajar dengan temannya, jadinya dia lebih bebas, bisa bertanya dengan merasa nyaman belajar dengan temannya Bu ya. Iya Bu. Selain dukungan dari orang tua dan teman siswa tersebut, apa masih ada dukungan lain lagi Bu? Sepertinya Sepertinya saya harus minta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah, mengingat ini akan melakukan kunjungan dan meminta supaya diberikan izin karena saya ingin membawa beberapa buku dari perpustakaan untuk meminjamkan kepada anak tersebut. Kan kasihan Bu ya, kalau tugasnya tidak tuntas kan kasihan. Hmm, kira-kira Ibu Reski kapan nih mau kunjungan ke rumah siswanya tersebut? Saya mungkin seharusnya ya Bu ya, mungkin secepatnya saya akan pergi mengunjungi rumah siswa tersebut. Mungkin 1-2 hari ini mungkin Bu. Oh, jadi Ibu Reski berencana untuk berkunjung ke rumah siswa tersebut 1-2 hari ini ya Bu ya? Iya Bu, rencananya agar bisa cepat selesai masalah ini. Eh, nantinya kalau Ibu Reski berkunjung ke rumah siswa tersebut, Ibu Reski akan berangkat sendiri atau ada ditemani dengan siapa? Rencananya saya mau minta ditemani sama oh ini Bu, sama murid saya yang bertetangga dengan anak ini. Yang tadi yang saya bilang yang bisa bantu untuk ajar. Jadi saya mau minta ditemani untuk mengunjungi rumahnya temannya ini yang sakit ini. Oh, jadi akan ditemani dengan murid tetangga siswa Ibu tersebut ya? Iya Bu, yang tadi yang saya bilang di awal, jadi anak ini kan bertetangga, tinggalnya dekat. Jadi saya mau minta tolong anak ini untuk sering ke sana. Jadi saya sekalian ke rumah anak ini dulu, meminta izin ke orang tuanya, kemudian ke rumah siswa saya yang sakit, ditemani sama tetangganya ini, supaya mereka Oh, bisa belajar sama-sama, begitu Bu rencananya. oh iya ya Bu ya. Semoga ini siswanya Ibu Reski ini eh, lekas pulih setelah kunjungan dari Ibu Reski, jadi semangat lagi untuk belajar dan rumah walaupun masih belajarnya di rumah masih bisa semangat belajar Bu dan bisa semoga Amin. siswa Ibu Reski juga cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya di sekolah Bu ya.
Iya Bu, amin ya robbal alamin. Besar Eh, harapan saya supaya dia cepat pulih. Amin. Menurut Ibu Reski ini dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu Reski simpulkan? Dari pembicaraan kita hari ini, tadi saya agak bingung ya Bu ya, tadi agak bingung nih bagaimana penyelesaiannya. Mengingat anak saya ini tugasnya belum selesai, banyak guru mata pelajaran yang sudah menagih, tapi dia belum bisa kembali bersekolah karena masih masa pemulihan. Jadi saya akan bersama dengan temannya yang bertetangga dengan dia, murid saya juga, untuk melakukan kunjungan dan murid saya ini saya minta bantuan supaya bisa membantu temannya, membimbing temannya, dan saya akan minta dukungan dari kepala sekolah supaya diberikan izin, minta dukungan juga dari kepala perpustakaan karena saya akan membawa beberapa buku dari perpustakaan untuk meminjamkan kepada anak tersebut. Kemudian saya akan melakukan kerjasama dengan orang tua dari siswa tersebut supaya bisa dibantu dalam membimbing anak ini dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi ini yang dapat saya simpulkan. Setidaknya sekarang masalah saya sudah mulai ada jalan keluar, sudah terfikirkan, oh ini yang bisa saya lakukan. Terima kasih loh Ibu Sri karena sudah membantu saya dalam mengembangkan pemikiran saya. Soalnya tadi tuh bingung sekali. Ya, sama-sama Ibu Reski. Ya, saya berharap Ibu Reski siswanya itu cepat sembuh, Bu. Kasihan itu anak-anak gitu, Bu, kecelakaan, tidak bisa belajar bersama teman-temannya, Bu. Iya Semoga Bu, lekas sembuh. terima kasih. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Sri atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Maaf sudah mengganggu. Tadi sepertinya Ibu Sri lagi lagi periksa soal ya. Terima kasih lagi Bu Sri ya karena telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Ibu Reski.